Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video part 4 ini, Bu Rina akan menjelaskan distribusi peluang kumulatif variabel acak diskrit yang merupakan kelanjutan dari video part 3. Nah, untuk di video part 3 itu hanya yang dibahas itu tentang distribusi peluang biasa yang tanpa kumulatif. Sehingga di part 4 ini nanti kalian harus wajib dengan jeli melihat slide yang saya munculkan beserta penjelasannya, karena nanti akan berbeda dalam segi penyajian tabel, rumus maupun grafik, apalagi dalam bentuk grafik untuk distribusi peluang biasa dengan distribusi peluang kumulatif itu cukup berbeda ya. Jadi diharapkan nanti video ini ditonton sampai selesai dan harus mengamati betul-betul apa yang saya jelaskan, didengarkan betul-betul juga ya. Oke, kita mulai. Oke, kita mulai dari konsep distribusi peluang kumulatif variabel acak diskrit. Peluang variabel acak yang lebih kecil atau sama dengan suatu nilai X dapat dituliskan dengan fx, yaitu ini f-nya kapital, x-nya juga kapital menandakan variabel acak, atau bisa ditulis juga dengan p dalam kurung x kurang dari x. X-nya ini kecil karena menandakan suatu nilai, yang ini menandakan variabel acaknya, jadi menggunakan x kapital. Nah, jadi diingat ya, simbolnya ini berbeda dengan distribusi peluang yang bukan kumulatif. Kalau yang bukan kumulatif di part 3 kemarin, F-nya itu kan menggunakan F kecil. Nilai Fx dinamakan peluang kumulatif. Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk Fx dengan F-nya itu kapital, maka itu disebutlah atau dinamakan peluang kumulatif. Misalkan, X sama dengan C merupakan salah satu nilai variabel acak X yang memiliki peluang Fx, maka nilai Fc itu dapat dinyatakan dengan Fc sama dengan P X kurang dari C itu sama dengan sigma Fx dengan X-nya mulai dari 0 sampai dengan C, sama dengan F0 ditambah F1 ditambah F2 ditambah dan seterusnya sampai dengan Fc. Jadi kalau yang ditentukan itu adalah distribusi peluang kumulatif, maka kan kita akan mencari peluang kumulatifnya. Peluang kumulatifnya katakanlah itu untuk suatu nilai C, maka nanti peluangnya atau nilai peluangnya itu adalah hasil penjumlahan dari suatu nilai sebelum C dan C itu sendiri. Seperti ini. Mudah ya? Untuk lebih memudahkan, kita langsung ke contoh 1. Biar lebih mudah memang langsung harus ke contoh soal juga. Sebuah kotak berisi 4 kartu berwarna merah dan sebuah kotak lain berisi 3 kartu berwarna putih. Sampai di sini berarti sekiranya ada 2 kotak ya. Kartu merah itu bernomor 1 sampai dengan 4 dan kartu putih bernomor 5 sampai 7. Dari setiap kotak diambil 1 kartu secara bersamaan. Tentukanlah distribusi peluang kumulatif jumlah nomor kartu yang terambil. Untuk contoh soal di part 4 ini memiliki perbedaan dengan contoh soal yang di part 3. Kalau contoh soal yang ada di part 3 itu kan sudah terdefinisi variabel acaknya.
Nah, untuk di contoh yang di part 4 ini, maka nanti kita akan mendefinisikan atau mendeskripsikan dari variabel acak yang ingin diselesaikan oleh soal ini. Oke, kita selesaikan soal ini. Langkah pertama itu berarti kita akan menentukan nilai variabel acak X. Dengan simbolnya itu X kecil ya. Namun sebelum itu, kita harus mengetahui dulu apa variabel acaknya. Nah, untuk mengetahui kan harus dideskripsikan atau didefinisikan untuk variabel acak dari soal ini. Nah, caranya kita melihat clue yang ada di sini, yaitu di bagian kalimat terakhir yang kalimat pertanyaannya ya. Tentukanlah distribusi peluang kumulatif jumlah kedua nomor kartu yang terambil. Di sini ada jumlah kedua nomor kartu yang terambil. Sehingga variabel acaknya itu adalah jumlah kedua nomor kartu. Nah, selanjutnya untuk menentukan nilai variabel acaknya, maka kita terlebih dahulu mendata ruang sampel yang mungkin terjadi dalam percobaan ini. Nah, tadi kotaknya kan ada 2. Nah, di sini untuk kotak 1, kemudian kotak 1 itu kan berisi 4 kartu, di mana nomornya itu 1, 2, 3, 4. Kemudian di sisi sebelah sini kita isikan kotak kedua, itu kan hanya ada 3 kartu, di mana nomornya 5, 6, 7. Nah, begitu. Karena variabel acaknya itu adalah jumlah kedua nomor kartu, maka kita akan mendata kemungkinan jumlah kedua nomor kartu yang muncul. Nah, kita menjumlahkan 1 tambah 5, 6, 1 tambah 6, 7, 1 tambah 7, 8, 2 tambah 5 yaitu 7, 2 tambah 6, 8, kemudian 2 tambah 7, 9, 3 tambah 5 itu adalah 8, 3 tambah 6 itu adalah 9, 3 ditambah 7, 10, 4 tambah 5 ya itu 9, 4 tambah 6 itu 10, 4 tambah 7, 11. Nah, dari sini sudah terdata semua kemungkinan yang terjadi. Nah, semua kemungkinan yang terjadi itu di sini jumlahnya ada 12. Itu merupakan ruang sampel. Nah, kalau untuk nilai variabel acak itu dia juga merupakan anggota dari ruang sampel. Namun di sini tidak semuanya ditulis. Misalkan 6, ya 6 satu kali ya. 7 kan di sini muncul 2, namun kita tulis salah satu saja. 8, 9, 10, dan 11. Itu adalah nilai dari variabel acak X dengan X-nya jumlah kedua nomor kartu. Tadi sudah saya singgung bahwa banyak anggota ruang sampel itu sama dengan banyaknya pasangan kartu yang mungkin terambil. Nah, ini kan pasangan 15, 16, 17 ya kan? Dimana jumlahnya kan 6, 7, 8 ya kan? Dan seterusnya. Lanjut ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua itu adalah kita menentukan peluang nilai variabel acak X, fx. Jadi sebelum kita mencari peluang kumulatifnya, kita harus mencari peluang nilai variabel acaknya terlebih dahulu. Maksud saya di sini yang bukan kumulatif atau di sini disimbolkan dengan fx. Nah, untuk mencari fx, seperti di part 3, kita bisa menggunakan rumus px sama dengan nx per ns. Px ini kan peluang nilai variabel acaknya. Kalau nx itu kan banyaknya nilai variabel acak yang muncul. Ns itu banyaknya anggota ruang sampel. Tadi kan sudah dijelaskan di slide sebelumnya, kalau banyaknya anggota ruang sampel itu adalah 12. Diingat ya. Nah, kita mulai dengan
menentukan peluang nilai variabel acak 6 dapat dituliskan F6 sama dengan P, X sama dengan 6 sama dengan, nah untuk mempermudahkan tadi berapa ya 6-nya? Ada 1 ya kayaknya ya. Nah supaya tidak kayaknya saya tampilkan potongan slide yang sebelumnya. Nah ini terlihat jelas ya di sini 6-nya banyaknya nilai variabel acak 6 itu muncul 1 kali. Sehingga peluang dari nilai variabel acak 6 itu adalah 1/12. Lanjut untuk peluang nilai variabel acak 7 itu dapat dituliskan F7 sama dengan P, X sama dengan 7 sama dengan, nah di sini kita lihat terlebih dahulu banyaknya nilai variabel acak 7 yang muncul atau yang mungkin itu kan 2. Sehingga nilai peluang dari nilai variabel acak 7 itu adalah 2/12. Selanjutnya untuk nilai variabel acak 8 itu nilai peluangnya dapat kita cari. Nah, di sini kan 8 itu kan muncul sebanyak 3 kali, sehingga peluang nilai variabel acak 8 yang dapat dituliskan dengan simbol F8 sama dengan P, X sama dengan 8 itu sama dengan 3/12. Selanjutnya untuk peluang nilai variabel acak 9 dituliskan F9 sama dengan P, X sama dengan 9. Nah, di sini kita lihat dulu 9-nya itu muncul berapa kali atau dia mungkin akan muncul sebanyak 3 kali ya untuk nilai variabel acak 9. Sehingga peluang nilai variabel acak 9 itu adalah 3/12. Selanjutnya untuk peluang nilai variabel acak 10 itu dapat dituliskan F10 sama dengan P, X sama dengan 10 sama dengan, nah untuk nilai variabel acak 10 itu munculnya 2 kali kemungkinannya, sehingga peluang nilai variabel acak 10 itu adalah 2/12. Lanjut yang terakhir yaitu untuk peluang nilai variabel acak 11 dinotasikan dengan F11 sama dengan P, X sama dengan 11. Nah, kita tengok terlebih dahulu di sini nilai variabel acak 11 itu muncul 1 kali, sehingga peluang nilai variabel acak 11 adalah 1/12. Gimana? Mudah ya untuk menentukan peluang nilai variabel acak X. Jadi ini nilai-nilainya. Setelah menentukan peluang nilai variabel acak di langkah yang kedua, untuk langkah yang ketiganya kita sudah mulai menentukan peluang kumulatif nilai variabel acak X yang disimbolkan dengan Fx, di mana F-nya itu menggunakan huruf kapital untuk peluang kumulatif. Nah, di langkah yang kedua tadi didapatkan peluang nilai variabel acak yang akan kita gunakan untuk menentukan peluang kumulatif. Nah, dimulai dari peluang kumulatif nilai variabel acak 6 dapat dituliskan dengan P, X kurang dari 6. Nah, di sini perlu dipahami betul-betul bahwa ada kurang dari 6, berarti kita akan mencari variabel acak yang sebelum 6. Nah, di sini variabel acak sebelum 6 itu kan tidak ada, karena 6 itu kan berarti yang paling bawah ya. Nah, sehingga untuk peluang kumulatif nilai variabel acak 6 itu hanya F6 yang sama dengan berapa? 1/12 ya. Selanjutnya, untuk peluang kumulatif nilai variabel acak 7 dituliskan F7 sama dengan P, X kurang dari sama dengan 7. Nah, di sini kita perlu juga mencari
variabel acak yang sebelum 7. Ada kan variabel acak sebelum 7, yaitu 6. Nah, di sini F6 nilainya 1/12. Nah, karena ada tanda sama dengannya, maka untuk peluang kumulatif nilai variabel acak 7 sama dengan F6 yang sebelumnya 7 ya, ditambahkan F7-nya sendiri. Karena ini kan tandanya kurang dari sama dengan. Nah, F6 ditambah F7 itu sama dengan 1/12 ditambah 2/12 ya, sehingga hasilnya adalah 3/12. Oke, saya lanjutkan ke F8 atau peluang kumulatif nilai variabel acak 8 sama dengan P X kurang dari sama dengan 8. Berarti kita akan mencari variabel acak yang kurang dari 8. Nah, variabel acak yang kurang dari 8 itu ada 6, ada 7. Sehingga peluang kumulatif nilai variabel acak 8 dapat dituliskan F6 ditambah F7 ditambah F8. Di sini F8-nya ikut karena ada tanda sama dengan. Nah, F6 ditambah F7 ditambah F8 sama dengan 1/12 ditambah 2/12 ditambah 3/12. Sehingga didapatkan hasil 6/12. Ini untuk F8. Selanjutnya untuk F9 sama dengan P X kurang dari 9. Berarti kita cari yang sebelumnya 9, yaitu ada 6, 7, 8. Sehingga peluang kumulatif nilai variabel acak 9 dapat dituliskan juga F6 tambah F7 tambah F8 juga ditambah F9. Nah, sama dengan 1/12 ditambah 2/12 ditambah 3/12 ditambah 3/12 sehingga hasilnya adalah 9/12. Ini untuk F9. Selanjutnya untuk F10 sama dengan P X kurang dari 10. Berarti nanti untuk peluang kumulatif nilai variabel acak 10 itu didapatkan dengan menjumlahkan F6 ditambah F7 ditambah F8 ditambah F9 ditambah F10, yaitu 1/12 ditambah 2/12 ditambah 3/12 ditambah 3/12 ditambah 2/12, yaitu didapatkan 11/12. Nah, yang terakhir untuk peluang kumulatif nilai variabel acak 11 itu sama dengan P X kurang dari sama dengan 11. Berarti yang mana merupakan hasil penjumlahan dari F6 ditambah F7 ditambah F8 ditambah F9 ditambah F10 dan juga ditambah F11, yaitu sama dengan 1/12 ditambah 2/12 tambah 3/12 ditambah 3/12 ditambah 2/12 ditambah 1/12 sehingga sama dengan 12/12 yang tidak lain adalah 1. Bagaimana? Cukup mudah ya untuk menentukan peluang kumulatif. Ini perbedaannya dengan peluang yang biasa yang di part 3 itu kan kalau di kumulatif itu dijumlahkan dengan yang sebelumnya. Begitu. Setelah peluang kumulatif nilai variabel acaknya kita tentukan di langkah yang ketiga, maka langkah yang keempat sudah kita mulai dengan penyajian-penyajiannya. Nah, di langkah yang keempat ini kita akan menyajikan dalam bentuk tabel.
Hampir sama dengan yang di part 3 pada distribusi peluang yang bukan kumulatif. Untuk tabel ada 2 baris. Nah, di mana baris yang pertama itu berisi variabel acaknya. Nilai variabel acaknya itu ada 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, untuk baris yang kedua itu berisi peluang kumulatif dari variabel acak ini. Nah, untuk variabel acak 6, peluang kumulatifnya itu 1/12. Untuk variabel acak 7, peluang kumulatifnya 3/12. Untuk nilai variabel acak 8, peluang kumulatifnya itu 6/12. Kemudian untuk nilai variabel acak 9 itu peluang kumulatifnya 9/12. Kemudian untuk nilai variabel acak 10 itu peluang kumulatifnya adalah 11/12. Dan kemudian yang terakhir untuk nilai variabel acak 11, peluang kumulatifnya itu adalah 1. Mudah ya? Sekarang saya lanjutkan ke penyajian berikutnya. Untuk penyajian yang berikutnya, kita akan menyajikan dalam bentuk rumus. Nah, ketika dalam bentuk rumus, mohon diperhatikan bahwa kita harus wajib menuliskan notasinya dengan benar. Seperti yang di dalam tabel ini, bahwa untuk peluang kumulatif di baris kedua, F-nya harus menggunakan F kapital yang menunjukkan peluang kumulatif. Nah, maka untuk dalam menyajikan rumus, maka harus menggunakan notasi yang benar juga. Fx menandakan peluang kumulatif sama dengan, nah ini yang sering kelupaan, yaitu untuk membubuhkan kurung kurawal yang besar. Besarnya seberapa besar ya, tergantung nanti isinya di sini apa saja. Nah, yang wajib tertulis di sini itu adalah 0. Untuk X kurang dari 6. Kurang dari 6 berarti di sini adalah batas bawah dari nilai variabel acaknya kan 6. Nah, ini tanpa sama dengan ya, perhatikan. Kemudian setengah untuk X kurang dari sama dengan 6, kurang dari 7 ya, nggak ada sama dengannya ya. Kemudian 3/12 untuk 7 kurang dari sama dengan X kurang dari 8, kemudian 6/12 untuk 8 kurang dari sama dengan X kurang dari 9, kemudian 9/12 untuk 9 kurang dari X kurang dari 10, kemudian 11/12 itu untuk 10 kurang dari sama dengan X kurang dari 11, kemudian 1 itu untuk X lebih besar sama dengan 11. Perlu diperhatikan bahwa peluang kumulatif yang ada di sini harus terurut dari yang paling kecil ke paling besar. Kemudian ingat interval X-nya. Harus disusun dengan benar. Misalkan untuk 1/12 ini kan dia di bagian sini tidak ada tanda sama dengannya, itu kenapa? Karena untuk nilai variabel acak 7 itu nilai peluang kumulatifnya adalah 3/12. Sehingga di sini tidak ada tanda sama dengan. Nah, biasanya yang sering salah itu siswa di sini ada tanda sama dengan, di sini ada tanda sama dengan, kan tidak pas ya. Nah, kan harus konsisten. Masa 7 itu 1/12 juga 3/12, kan tidak. Nah, 7 itu nilainya 3/12, sehingga cukuplah tanda sama dengannya itu ada di sebelah sini. Yang di sini itu terbuka atau tidak ada tanda sama dengannya. Terbuka itu untuk istilah di grafik ya nanti ya. Gimana? Paham? Ya, pasti paham ya. Kalau tidak paham nanti boleh bertanya di bagian komentar. Atau diulang terus video ini. Nah, selanjutnya untuk langkah yang keenam, kita akan menentukan penyajian yang berikutnya, yaitu penyajian dalam bentuk grafik. Nah, sama halnya seperti penyajian bentuk grafik yang ada di distribusi peluang biasa yang bukan kumulatif. Nah, grafiknya itu terdiri dari sumbu horizontal yang berisi nilai variabel acaknya, yaitu 6,
7, 8, 9, 10, dan juga 11. Untuk yang sumbu vertikalnya itu berisi nilai peluang kumulatifnya, yaitu 1/12, 3/12, 6/12, 9/12, 11/12, kemudian 1. Nah, untuk mempermudah, karena ini saya tampilkan potongan slide dari penyajian dalam bentuk rumus di slide sebelumnya, boleh juga selain bentuk rumus ataupun bentuk tabel yang mana saja, di mana di situ ada daftar nilai peluang kumulatif, sehingga nanti kita mudah untuk memplotkan batas-batas yang ada di sini. Nah, 0 itu kan untuk X kurang dari sama dengan 6. Kemudian 1/12 itu untuk 6 kurang dari sama dengan X kurang dari 7. Nah, kurang dari sama dengan 6 berarti di sini tertutup. Namun, kurang dari 7 tidak ada tanda sama dengannya, sehingga di sini itu terbuka. Kenapa terbuka atau tidak ada tanda sama dengannya? Karena untuk nilai variabel acak 7 itu memiliki nilai peluang. Nilai peluangnya itu adalah 3/12. Nah, 3/12 itu untuk 7 kurang dari sama dengan X kurang dari 8. Nah, di sini juga untuk 8 terbuka intervalnya. Kenapa? Karena 8 itu nilai peluangnya adalah 6/12. Nah, 6/12 itu untuk 8 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 9. Bukan sama dengan ya kalau di 9 ini ya. Jadi di 9-nya itu nanti terbuka. Lanjut, kenapa? Karena 9 itu nilai peluangnya adalah 9/12. 9/12 itu untuk 9 kurang dari sama dengan X kurang dari 10. Nah, 10-nya itu tidak ada tanda sama dengannya, sehingga di sini terbuka karena 10 itu nilai peluangnya adalah 11/12. Nah, 11/12 itu untuk 10 kurang dari X kurang dari 11, maka untuk nilai variabel acak 11 di sini terbuka. Nah, kenapa juga? Karena untuk nilai variabel acak 11 itu nilai peluangnya adalah 1. Nah, di sini 1 itu untuk X lebih besar sama dengan 11. Nah, beginilah cara menyajikan distribusi peluang kumulatif dalam bentuk grafik. Nah, untuk langkah 1, 2, 3 itu sekiranya memang urut, namun kalau untuk 4, 5, 6 itu kan khusus penyajiannya, boleh grafik dulu, boleh rumus dulu, boleh tabel dulu. Jadi diserahkan kepada yang mengerjakan atau diserahkan kepada soal. Nah, soalnya itu memintanya apa? Bisa kan grafik saja yang diminta, tabel saja, ataukah rumus saja. Berdasarkan penjelasan saya tadi terkait menyelesaikan contoh 1 yang terdiri dari 6 langkah. Nah, di langkah yang ketiga dalam rangka menentukan peluang kumulatif nilai variabel acak X, itu sebenarnya dapat ditarik beberapa kesimpulan atau sesuatu yang dapat kita gunakan untuk lebih lanjut untuk peluang kumulatif, yaitu dari suatu distribusi peluang kumulatif fx, nah dapat diperoleh nilai peluang xi sama dengan p, x sama dengan xi dapat dicari dengan peluang kumulatif xi dikurangi dengan peluang kumulatif xi dikurangi dengan 1. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah data peluang nilai variabel acak X. Dan kemudian ini adalah data peluang kumulatif untuk nilai variabel acak X-nya. Nah, katakanlah XI di sini saya misalkan dengan nilai variabel acak 9.
menjadi F9, peluang nilai variabel acak 9 sama dengan P, X sama dengan 9, itu dapat kita cari. Nah, di sini kan F9-nya itu atau peluang untuk nilai variabel acak 9 kan nilainya 3/12. Nah, kita dapat mencari peluang ini dengan menggunakan peluang kumulatif. Caranya yaitu sama dengan F9 atau peluang kumulatif 9 dikurangi peluang kumulatif 8, karena di sini bunyinya itu XI dikurangi 1. Nah, F9-nya itu adalah 9/12 dikurangi 6/12, sehingga hasil dari peluang untuk nilai variabel acak 9 itu adalah 3/12. Nah, begitu. Sudah sama kan? Jadi kita bisa menggunakan cara peluang kumulatif untuk menentukan peluang yang bukan kumulatif. Nah, itu. Nah, kesimpulan yang lain, dan untuk peluang A kurang dari X kurang dari sama dengan B dapat dirumuskan FB dikurangi dengan FA. Nah, cukup mudah ya untuk materi ini. Jangan lupa jika ada pertanyaan atau hal yang tidak paham boleh dituliskan di bagian komentar atau boleh memutar ulang video ini supaya lebih terserap ya ilmunya, lebih mudah, karena mungkin kalau satu kali itu masih ngambang, jadi mungkin bisa diulang-ulang. Nah, jangan lupa untuk mendukung saya untuk membangun channel ini, jangan lupa di-share ke temannya, kemudian di-like video ini, dan jangan lupa subscribe channel saya. Terima kasih, jangan lupa untuk menjaga iman dan imunnya selalu sehat untuk kalian. Semoga bermanfaat tayangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.